Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami oleh mata kuliah bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus, dosen pengampu Ibu Dr. Nina Permatasari SPSI MPD dan Ibu Eklis Kesada Makaria MPD. Di sini kami akan membahas materi tentang kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dan tugas guru kelas dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama di sini ada Intan Persetiawati, ada Anissa Paradiba, ada Harum Puspahayati, ada Nur Hidayanti, dan saya sendiri Siti Nurbidasari Aliyah dan Hairil Sapuan. Baik, langsung saja. Saya akan membacakan latar belakangnya. Tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah sesuai dengan tujuan pendidikan yang bertulis pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, Undang-Undang Nomor 2/1989, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Depdikbud 1994 .25 layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus secara umum di sekolah bertujuan agar setelah mendapatkan layanan bimbingan dan konseling tersebut, anak dapat mencapai penyesuaian dan perkembangan yang optimal sesuai dengan sisa kemampuan, bakat, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu kualifikasi akademik guru BK dan guru kelas. Yang pertama ada kualifikasi guru bimbing dan konseling atau konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademiknya S1 program studi bimbingan dan konseling dan program pendidikan profesi konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi. Sedangkan bagi individu yang menerima layanan bimbingan dan konseling disebut dengan konseling. Dan pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal maupun non formal diselenggarakan oleh konselor. Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun non formal yang pertama adalah sarjana pendidikan S1 dalam bidang studi bimbingan dan konseling, dan yang kedua yaitu berpendidikan profesi konselor. Pada jalur pendidikan formal, konselor bertugas pada satuan pendidikan SMP, MTS, SMPLB, SMA, MA, SMLB, dan SMK, MAK, atau SMKLB. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi guru kelas SD, MI, SDLB yang melaksanakan program studi bimbingan dan konseling. Guru kelas pada satuan pendidikan SD, MI, SDLB wajib melaksanakan program bimbingan dan konseling bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya atau yang diampunya. Kualifikasi akademik bagi guru kelas pada setiap satuan pendidikan adalah sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Permendiknas Nomor 32 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus, yaitu sarjana pendidikan S1 atau diploma 4 sesuai dengan bidang tugasnya. Guru kelas tersebut terdiri dari yang pertama yaitu guru kelas pada satuan pendidikan sekolah dasar atau SD, yang kedua yaitu guru kelas pada satuan pendidikan madrasah ibtidaiyah atau MI, yang ketiga yaitu guru kelas pada satuan pendidikan khusus sekolah dasar luar biasa atau SDLB, yang keempat yaitu guru kelas pada satuan pendidikan sekolah menengah luar biasa SMPLB dan sekolah menengah atas luar biasa atau sekolah menengah kejuruan luar biasa atau SMLB atau SMKLB, yaitu bagi satuan pendidikan khusus yang belum melaksanakan sistem guru mata pelajaran karena kekurangan guru dan atau karena anak berkebutuhan khusus yang dilayani pada satuan pendidikan khusus tersebut menuntut penyelenggaraan sistem guru kelas karena pendekatan pembelajaran tematik, yaitu bagi anak tunagrahita ringan, anak tunagrahita sedang, anak tunadaksa sedang, dan anak yang memiliki kelebihan majemuk atau tunaganda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Puan. Di sini saya akan menyambung materi
Ini sampaikan oleh teman saya tadi. Yang kelanjutannya, yang di sini saya akan membahas tentang kompetensi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Di sini saya akan membahas dua kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian. Kompetensi pedagogik di sini adalah konselor diharapkan atau mampu menguasai teori dan proses pendidikan. Terus yang kedua, pada kompetensi pedagogik, konselor diharapkan dapat mengaplikasikan perkembangan fisiologis, psikologis, serta perilaku konseli. Terus yang ketiga, konselor mampu menguasai esensi pelayanan bimbingan konseling dalam jalur atau jenis atau jenjang satuan pendidikan. Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan baik umum, kejuruan maupun pendidikan khusus. Terus yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini adalah konselor memiliki sifat atau keyakinan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai contoh untuk konseli. Terus yang kedua, konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleransi terhadap pemeluk agama lain, serta juga memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Terus yang kedua ada menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, di mana konselor harus bisa menghargai dan mengembangkan potensi positif. Jadi menghargai potensi yang dimiliki oleh si konseli. Terus peduli terhadap kemaslahatan manusia, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai hak asasinya. Terus toleransi dengan permasalahan konseli. Terus yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, yaitu konselor harus bisa menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji, jujur, berwibawa, sabar, dan ramah, menampilkan emosi yang stabil, peka terhadap empati maupun simpati, serta menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli. Terus yang terakhir pada kompetensi kepribadian, yaitu menampilkan kinerja berkualitas tinggi, menampilkan tindakan yang cerdas, berkreatif, bersemangat, disiplin, berpenampilan menarik, dan berkomunikasi secara efektif dengan konseli. Jadi itu yang saya jelaskan tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian, di mana kompetensi pedagogik ini harus dimiliki oleh konselor, di mana konselor bisa menguasai teori dan proses pendidikan, serta mengembangkan fisiologis, psikologis, serta perilaku konseli. Terus yang ketiga, menguasai esensi bimbingan konseling di berbagai jalur atau jenis pendidikan seperti umum, kejuruan maupun khusus. Terus yang pada kompetensi kepribadian, di mana memiliki keyakinan atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat seperti jujur, menampilkan kepribadian jujur, yang ramah, sabar, menampilkan emosi yang stabil, terus peka terhadap empati. Terus yang terakhir menampilkan kinerja yang berkualitas tinggi, yaitu bersemangat, disiplin, memberikan penampilan yang menarik atau berpenampilan yang menarik, dan berkomunikasi secara efektif dengan konseli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun Puspahayati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kompetensi sosial. Yang pertama ada mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja, yang artinya memahami konsep dasar, tujuan organisasi, dan peran pihak-pihak lain, seperti guru, wali kelas, pimpinan sekolah atau madrasah, komite sekolah atau madrasah di tempat bekerja. Mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak-pihak lain di tempat bekerja, dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja seperti guru, orang tua, tenaga administrasi. Yang kedua ada berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Artinya memahami dasar, tujuan, dan AD _ART
organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk perkembangan diri dan profesi, menaati kode etik profesi bimbingan dan konseling, dan aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi. Yang ketiga ada mengimplementasikan kolaborasi antar profesi, yang artinya mengkomunikasikan aspek-aspek profesional bimbingan dan konseling kepada organisasi profesi lain, memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk suksesnya pelayanan bimbingan dan konseling. Bekerja dalam tim bersama tenaga para profesional dan profesional profesi lain, dan melaksanakan referral kepada ahli profesi lain sesuai dengan keperluan. Yang keempat ada kompetensi profesional. Yang pertama menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli. Artinya menguasai hakikat asesmen, memilih teknik asesmen sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling, menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling, mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli, memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen, pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli, memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan, mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling, menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat, menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktek asesmen. Yang kedua, menguasai kerangka teoretik dan praktis bimbingan dan konseling, artinya mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling, mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling, mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling, mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kondisi dan tuntutan wilayah kerja, mengaplikasikan pendekatan, model, jenis pelayanan, dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, dan mengaplikasikan dalam praktek format pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada merancang program bimbingan dan konseling, yang artinya menganalisis kebutuhan konseli, menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan, berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan. Menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling, dan merencanakan saran dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Yang keempat ada mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif, yang artinya melaksanakan program bimbingan dan konseling, melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling, memfasilitasi perkembangan akademik, karir, personal, dan sosial konseli, dan mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling. Yang kelima ada menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, yang artinya melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling, melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling, menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait, dan menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling. Yang keenam ada memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, yang artinya memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional, menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor, mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli, melaksanakan referral sesuai dengan keperluan, peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi, mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor, dan menjaga kerahasiaan konseli. Yang terakhir ada menguasai konsep dan praksi penelitian dalam bimbingan dan konseling. Artinya memahami berbagai jenis dan metode penelitian, mampu merancang penelitian bimbingan dan konseling, melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling, dan memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tugas guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Khusus untuk guru kelas, di samping wajib melaksanakan proses pembelajaran tersebut, wajib melaksanakan program bimbingan dan konseling terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan bimbingan dan konseling yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan anak kebutuhan khusus atau konseli. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli. Konselor adalah mengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal dan non-formal. Terus ada 14 tugas guru bimbingan dan konseling. Yang pertama itu adalah menyusun program bimbingan dan konseling. Yang kedua menyusun silabus bimbingan dan konseling. Yang ketiga menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat melaksanakan bimbingan dan konseling per semester. Yang kelima menyusun alat ukur atau lembar kerja program bimbingan dan konseling. Yang keenam mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling. Yang ketujuh menganalisis hasil bimbingan dan konseling. Yang kedelapan melaksanakan pembelajaran atau perbaikan tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi. Yang kesembilan menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional. Yang ke-10 membimbing guru pemula dalam program induksi. Yang ke-11 membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran. Yang ke-12 melaksanakan pengembangan diri. Yang ke-13 melaksanakan publikasi ilmiah. Yang ke-14 itu membuat karya positif. Terus dalam rangka pelaksanaan tugas atau kewajibannya sebagai guru BK dan sebagai guru kelas wajib melaksanakan program sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan layanan bimbingan dan konseling. Itu perencanaan bimbingan dan konseling itu ada 6. Yang pertama menunjukkan landasan keilmuan pendidikan dalam perencanaan layanan bimbingan dan konseling dan pendidikan khusus dan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua menyusun dan mengembangkan instrumen, mengadministrasikan serta menggunakan hasil asesmen yang dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik atau anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga menentukan materi dan bidang layanan bimbingan dan konseling berdasarkan kebutuhan konseling atau peserta didik berkebutuhan khusus yang disesuaikan dengan hambatan, kelainan, dan gangguannya. Yang keempat menentukan jenis kegiatan layanan dan pendukung sesuai dengan materi dan bidang layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan anak berkebutuhan khusus. Yang kelima menentukan jadwal pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang dapat mengakomodasi anak berkebutuhan khusus. Yang keenam merencanakan sarana dan biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Terus yang kedua adalah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada teori dan praksis bimbingan dan konseling. Terus yang kedua ada persiapan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat penilaian keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama evaluasi program bimbingan dan konseling. Itu ada 3. Yang pertama itu melakukan evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang kedua menginformasikan hasil evaluasi program bimbingan dan konseling kepada pihak-pihak terkait. Yang ketiga menggunakan hasil evaluasi untuk mengembangkan program bimbingan dan konseling. Terus yang kedua ada pelaporan dan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling. Itu ada 4. Yang pertama adalah menyusun laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling berdasarkan hasil evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang kedua menentukan arah profesi atau peran dan fungsi guru bimbingan dan konseling atau konselor dan guru kelas. Yang ketiga merancang dan melaksanakan penelitian dalam bimbingan dan konseling. Dan yang keempat memanfaatkan hasil penilaian dalam bimbingan dan konseling. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi-materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya di atas tadi.
yaitu kesimpulan dari materi kami kelompok 4, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru memiliki kewajiban dalam pembelajaran untuk membimbing. Berdasarkan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angkatan. Berdasarkan kewajiban guru di atas, ternyata bahwa guru kelas walaupun tidak memiliki latar belakang bimbingan konseling, tetapi wajib melaksanakan program BK terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menyiapkan ini, maka penting sekali pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan bimbingan teknis berkenaan dengan penyusunan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program bimbingan dan konseling kepada guru-guru kelas dan pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan khusus. Demikian tadi kesimpulan dari materi kami. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.